Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yofi Febrianto dari kelas 04 SMJP 010. NIM yang berNIM 20 10 10 15 26. Manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11, 12, 15 dan 16. Tugas UAS manajemen keuangan. Yang pertama pertemuan 11 yaitu manajemen resiko investasi 2. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Kurang keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. Nomor 2, biaya variabel per unit sebesar 3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan yaitu 125 juta. Yang nomor 4, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai resiko. Umur proyek 5 tahun. Nomor 5, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan. Yang pertama, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Nomor 2, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Nah, di sini ada keterangan keadaan awal, perubahan variabel. Yang pertama ada investasi awal, keadaan awalnya 500 juta. Terus penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% yaitu 500 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% yaitu 500 juta. Penjualan 10.000 unit sampai 50.000 unit, keadaan awalnya 500 juta. Penjualan naik 10% dari variabel naik 20%, 550 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% sebesar 600 juta. Biaya variabel 3.500 per unit. Keadaan awalnya 35 juta. Penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% sebesar 42 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% sebesar 38.500. Selanjutnya ada biaya tetap selain penyusutan. Keadaan awalnya 125 juta. Penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20%, tetap sama yaitu 125 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, naik sebesar 143.750 juta. Depresiasi keadaan awal ada 100 juta. Perubahan penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20%, sebesar masih sama tetap yaitu 100 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, masih tetap yaitu tetap 100 juta. Laba sebelum pajak, keadaan awalnya 240 juta. Penjualan naik 10% dari variabel naik 20% yaitu 283 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% yaitu sebesar 317.750 juta. Pajak 40%, keadaan awalnya 96 juta. Penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% yaitu sebesar 113.200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel 10% yaitu menambah menjadi 100 juta.
Laba setelah pajak, keadaan awalnya 144 juta, penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 40% sebesar 169.800 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, yaitu sebesar 190.650 juta. Nilai kas masuk, keadaan awalnya 244 juta, penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% sebesar 269.800 juta, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% menjadi 290.650 juta. PV masuk 780, ke PV masuk keadaan awalnya 780.556 juta. Penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% menjadi 863.90200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik menjadi 929.789.350 juta. NPV 1 sama dengan 17%, karena awalnya 280.556 juta. Penjualan naik 10% dari biaya variabel naik 20% jadi 360.90200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% jadi 429.789.350 juta. Berikut penjelasan pertemuan 11. Selanjutnya akan menjelaskan pertemuan 12. Selanjutnya pertemuan 12, keputusan investasi. Penyelesaiannya, investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta. Penyusutan 100 juta. Perhitungan aliran kas neto dalam rupiah. A. Proyeksi laba rugi selama periode, yaitu yang pertama ada keterangan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, dan tahun ke-6. Penjualan tahun ke-1 445 juta, tahun ke-2 450 juta, tahun ke-3 375 juta, tahun ke-4 335 juta, tahun ke-5 440 juta, tahun ke-6 425 juta. Selanjutnya variabel B, biaya variabel 40%. Tahun pertama 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, tahun ke-6 170 juta. Selanjutnya biaya tetap non penyusutan. Tahun pertama 35 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 35 juta, tahun keempat juga tetap guys 35 juta, tahun kelima 35 juta, hingga tahun ke-6 tetap 35 juta. Beban tetap penyusutan, tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, dan tahun ke-6 pun tetap 100 juta rupiah. Total biaya tahun pertama 313 juta, tahun kedua 315 juta, tahun ketiga 285 juta, tahun keempat menambah naik 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun ke-6 305 juta. Laba sebelum pajak tahun pertama sebesar 135 juta, tahun kedua 135 juta, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, tahun ke-6 120 juta. Pajak 40%. Tahun pertama
52.800 juta, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 504 juta, tahun kelima 51.600 juta, tahun keenam 48 juta. Laba bersih di tahun pertama ada 79.200 juta, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga 54 juta, tahun keempat 75.600 juta, tahun kelima 77.400 juta, tahun keenam 72 juta. Penyusutannya tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, hingga tahun keenam tetap 100 juta. Modal kerjanya tahun 1 sampai ke tahun kelima itu tidak ada, tahun keenam sebesar 50 juta. Nilai sesido tahun pertama sampai tahun 5 tidak ada. Ada tahun keenam sebesar 100 juta. Kas bersih periode 179.200 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 154 juta, tahun keempat 175.600 juta, tahun kelima 177.400 juta, tahun keenam 322 juta. Itu yang A. Selanjutnya yang B, metode accounting rate of return APR sebesar 79.200 juta ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75.600 ditambah 77.400 juta ditambah 72 juta sama dengan 750 juta ditambah 100 juta, dan di sini 73.200 juta dibagi 425 juta, hasilnya 0,17223529 dikali 100%, yaitu hasilnya 17,23%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Yang C, metode payback periode PBP. Investasi sebesar 750 juta, kas laba bersih tahun 1 179.200 juta, kas bersih tahun 2 181 juta, kas bersih tahun 3 154 juta, kas bersih tahun 4 175.600 juta. Tahun kelima yaitu 60 juta 200 dibagi 177.400 juta kali 12 bulan, hasilnya 4,7. Proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai tahun ke-6. Selanjutnya D, metode net present value NPV. Ada tahun kas bersih di R008, PV kas 0,18, DV 0,30, PV kas 0,30. Tahun pertama yaitu kas bersih ada 179.200 juta, di R08 ada 0,847, PV kas 0,18 ada 151.780.400 juta, DV 0,30 yaitu 0,769, PV kas 0,30 137.804 juta. Tahun kedua kas bersih 181 juta, 0,18 di 0,18 itu ada 0,718, BV kas 0,18 ada 129.058 juta, DF 0,30 ada 0,592, BV kas 0,30 ada 152 juta. Tahun ketiga ada kas bersihnya ada 154 juta,
DR 0,18 yaitu hasilnya 0,609. Selanjutnya 93.786 juta 0,30 yaitu 0,455. PV-Cash 0,30 sebesar 77 juta. Tahun keempat yaitu kas bersih 175 600 juta. DR 0,18 nya 0,16. PV-Cash 0,18 90 609 juta. DF 0,30 hasilnya 0,360. PV-Cash 0,30 yaitu 61 460 juta. Tahun kelima 177 400 hasilnya itu 0,35 77 523 800 0,29 47 720. Tahun ke-6 322 juta 0,370. Terus PV-Cash 0,18 119 140 juta. DF 0,30 nya yaitu 0,27. PV-Cash 0,30 ada sebesar 66 654 juta. PV-Cash yaitu 662 779 800 juta. Terus 0,30 nya di PV-Cash sebesar 49 861 400 juta. Investasi 750 juta. Terus tetap sama 750 juta. NPV nya net value nya 87 220 juta 200. Penambahan PV-Cash 259 138 600 juta. NPV sama dengan dikurang 87 220 200 juta. NPV kurang dari 0, proyek tidak layak dilaksanakan. Yang metode Profitability Index PI. PI 660 770 800 juta dibagi 750 juta. Hasilnya 0,80. PI kurang lebih proyek tidak layak dilaksanakan. Itu berikut penjelasan pertemuan 12. Selanjutnya nomor 12 lanjutan F, metode internal of return 18% kurang 870 220 juta dikali 80 dikali dikali 30% min 80% ditambah lagi 60,74%. Nah, semua total hasilnya di sini 662 779 800 juta dikurang 490 861 400 juta sama dengan hasilnya itu kurang 40 min 42,74% atau IRR 30%, min 259 136 600 dikali 20% kurang 18% sama dengan 30% kali 18,8%, hasilnya 662 79 800 dikurang 490 861 400 yaitu hasilnya min 11,92%. Berikut penjelasan pertemuan 12. Selanjutnya yaitu pertemuan 15. Selanjutnya pertemuan 15 yaitu biaya modal 1. Perusahaan cendana dalam membiayai proyek investasi menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah sebagai berikut. Sumber dana obligasi jumlah sebesar 400 juta
COC 21%. Saham prefer sebesar 300 juta 18%. Saham biasa 900 juta COC 16%. Pajak 30%. Hitunglah biaya modal rata-rata timbangan. Penyelesaian. Untuk penyelesaian tugas ini, maka langkah pertama adalah dengan menyesuaikan atas cost of capital dengan tingkat pajak, yaitu cost of capital 20%, kurang lebih 1,0,3, hasilnya 0,147 sama dengan 14,7%. Setelah itu dihitung rata-rata tertimbang sumber dana. Di sini ada kolom sumber dana jumlah 1, proposal modal 2, cost of capital 3, rata-rata 4, 2 kali 3. Yang pertama ada obligasi, jumlahnya sebesar 400 juta, profit modal 25%, cost of capitalnya 14,7%, rata-ratanya 3,675%. Saham preferred jumlahnya sebesar 300 juta, profit modalnya 18,78%, cost of capitalnya 18%, rata-ratanya 3,3375%. Saham biasanya 900 juta, profit modalnya 56,25 juta, cost of capital 16 juta, rata-rata 9.000%. Jumlah dari obligasi, saham preferred, saham biasa di total menjadi 160 juta. Sorry guys, salah, jadi sumbangnya 1,600 miliar. 160 juta. Rata-ratanya 16,5%. Atau jika dihitung dalam nilai rupiah adalah, pertama sumber dana, ada jumlah modal, cost of capital juga. Obligasi, jumlah modal sebesar 400 juta, cost of capitalnya 14,7%, cost of capitalnya sebesar 58 juta. Saham preferred sebesar 300 juta, cost of capital 18%, cost of capitalnya sebesar 54 juta. Saham biasa 900 juta, cost of capitalnya kurang lebih dari 16%, cost of capitalnya uangnya rupiahnya sebesar 144 juta. Jumlah cost of capital sebesar 250, jumlah totalnya 256.800 juta. Jadi biaya modal rata-rata watch adalah 256.800 juta dibagi 1.600.000 dikali 100%, hasilnya yaitu 16,5%. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 16,5%. Artinya biaya modal ini yang digunakan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya suatu keputusan investasi. Berikut ini pertemuan 15. Selanjutnya yang terakhir di pertemuan 16, yaitu biaya modal 2. PT Senjaya dalam memenuhi sumber dana investasi yang menghasilkan dana 800 juta dari beberapa jumlah masing-masing sumber pendapatan dana. Karakteristiknya adalah yang A, obligasi 200 juta yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200 juta per lembar dengan bunga 20% per tahun, dan
dan per jangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185 juta. 185.000, sorry, salah. Yang B, saham Prevent 160 juta. Saham Prevent dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap besar sebesar 1.800 per lembar, biaya emisi 250 per lembar. Yang C selanjutnya, saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga besar sebesar 900.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.550 per lembar dengan membutuhkan 40%. Yaitu dimintanya A, menghitung biaya modal individual, B, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaiannya yang pertama, mohon maaf, ini HP-nya dicas habis. Penyelesaiannya A, menghitung biaya modal individual. Biaya modal hitung obligasi KD bunga 1 tahun sebesar 200.000 dikali 20%, hasilnya 40.000 rupiah. KD 1 NB ditambah N per 2, yaitu 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185.000 per 2, kurang lebih 2, 40.000 ditambah 3.000, yaitu hasilnya 100 per 192.500, yaitu hasilnya 0,2235 atau 22,34% sesuai dengan tingkat pajak KI atau KD sama dengan T, yaitu hasilnya 0,2234 kurang lebih 0,1 min 0,30, itu hasilnya 0,1564 atau 15,64%. Lanjutannya, biaya modal saham Prevent KPDP 1.800 sama dengan 0,1869%, dibutuhkan 0,1470 atau 14,70%. PD-nya 12.500 sama dengan 290 atau 12.250. Biaya modal saham biasa KE atau DIDPO ditambah 9 sama dengan 1.125 atau 9.000 ditambah 4%, itu hasilnya 0,1389 ditambah 0,04, ditambah itu hasilnya menjadi 0,17 1784 atau 17,89%. Nah, ini yang B-nya, yang pertemuan 16, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Sumber dana, yaitu ada sumber dana, jumlah dana, proporsi biaya modal, biaya tertinggi. Obligasi 200 juta, proporsi 25 juta. Biaya modal 15,64%, biaya tertimbang 3,91%. Saham Prevent 160 juta, profesi 20%, biaya modal 14,40%, biaya tertimbang 2,94%. Saham biasa 440 juta, proporsi 55%, biaya modal 17,89%, biaya tertimbang 9,83%. Jadi jumlah keseluruhan dana yang masuk
ada jumlahnya 180 juta. Biaya tertimbang ada 16,80%. Jadi biaya modal rata-rata yaitu 16,64%. Berikut penjelasan saya di pertemuan 16 selesai. Maaf bila ada kata-kata atau yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.